Anda menyaksikan NTV Insight bersama saya Muhammad Irsal. Pemirsa, daycare atau tempat penitipan anak seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi. Namun demikian, serangkaian kasus penganiayaan yang terjadi di daycare belakangan ini telah mengguncang publik dan memunculkan serangkaian pertanyaan kritis mengenai keamanan anak-anak di tempat penitipan. Kepercayaan para orang tua yang telah menitipkan anak mereka pun terguncang, menimbulkan dilema antara kebutuhan untuk bekerja dan di sisi lain khawatir akan keselamatan anak. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia lainnya. Video rekaman kekerasan yang tersebar begitu masif di media sosial menunjukkan betapa rentannya anak-anak di bawah pengawasan orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Kasus-kasus ini menjadi cerminan dan pengingat bahwa tidak semua daycare memiliki standar keamanan dan pengawasan yang memadai. Kasus kekerasan daycare Little Aresa pertama setelah terbongkar ketika mantan pengasuh membuat laporan karena mengetahui perbuatan tak manusiawi tersebut. Di laporannya, ia juga mempersoalkan ijazah yang ditahan karena mengajukan pengunduran diri. Selama bekerja di sana, pengasuh tersebut tak kuasa melihat perlakuan memilukan yang dialami bayi-bayi malang tersebut. Berbekal laporan itulah, polisi menentukan aksi melakukan penggerebekan, dan saat penggerebekan, petugas menemukan sejumlah anak dalam keadaan terikat pada tangan maupun kaki. Beberapa korban menunjukkan luka lebam, memar, dan cedera lain yang konsisten dengan perlakuan tidak manusiawi. Rata-rata, balita yang dianiaya mendapatkan perlakuan tak manusiawi berusia lebih kurang dari 2 tahun. Ternyata, para orang tua yang menitipkan anaknya di daycare Little Aresa ini merasakan ada kejanggalan pada pola pengasuhan yang diterapkan di sana. Sedikitnya ada 4 kejanggalan. Pertama, tidak ada CCTV di area dalam daycare. Jadi sistem pengawasan di daycare tersebut memang terbatas. Orang tua hanya dapat mengakses CCTV area luar, yaitu di bagian depan atau bagian teras yang menjadi titik antar jemput anak. Sementara area dalam yang menjadi tempat anak beraktivitas tidak dapat diakses. Kedua, orang tua juga tidak mendapatkan laporan kegiatan dan makan anak mereka selama dititipkan. Ini sangat janggal karena sudah sewajarnya sebagai bentuk tanggung jawab tempat penitipan anak memberikan laporan secara berkala kepada orang tua mengenai aktivitas dan juga kondisi anak. Kejanggalan yang ketiga, orang tua mereka ini melaporkan kalau anak mereka mengidap sakit dan juga luka di bagian tubuh yang sama. Jadi indikasi kekerasan ini muncul karena ada beberapa luka di bagian badan yang sama dengan luka anak orang tua lainnya. Dan kejanggalan yang keempat, orang tua melaporkan kalau anak yang mereka titipkan ini takut setiap hendak dititipkan. Jadi anak-anak ini menunjukkan gelagat menakutkan setiap mau berangkat. Anak-anak bilang tidak mau karena miss atau sebutan pengasuhnya ini galak. Orang tua pikir karena mereka belum beradaptasi saja, tapi ternyata anak-anak memang mereka perlakukan dengan tidak manusiawi selama dititipkan. Jumlah total anak yang dititipkan atau terdaftar di daycare Little Aresa ini berjumlah 103 orang. Sementara 53 balita atau anak diantaranya dilaporkan sebagai korban. Angka ini kemungkinan bertambah seiring proses pemeriksaan lanjutan. Sementara polisi menetapkan 13 orang tersangka. Ini terdiri dari ketua yayasan yang berinisial DK, 1 kepala sekolah berinisial HP, dan 11 orang pengasuh yang masing-masing berinisial FN, NF, LIS, EN, SRN, DR, HP, GA, SHG, DO, dan DM. Polisi membuka kemungkinan tersangka bertambah. Para tersangka dijerat dengan pasal 76A hingga 76C, jungto pasal 77 hingga 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak karena melakukan tindakan diskriminatif serta membiarkan anak dalam situasi perlakuan salah atau penelantaran. Berdasarkan hasil penyidikan Polresta Yogyakarta, motif pelaku melakukan aksi kejinya ini yang pertama untuk keuntungan ekonomi. Pengelola memaksa menampung banyak anak untuk mencari keuntungan, namun tidak sebanding dengan jumlah pengasuh. Dan yang kedua, beban kerja ekstrim.
Satu pengasuh harus menangani 7 hingga 8 anak, bahkan hingga 4 balita sekaligus, menyebabkan pengasuh kewalahan dan melakukan kekerasan. Motif yang ketiga, perintah ini dilakukan secara terstruktur. Ketua yayasan dan kepala sekolah diduga memberikan arahan atau instruksi metode kekerasan tersebut. Dan motif yang keempat, budaya kekerasan. Praktik kekerasan ternyata telah berlangsung lama dan diwariskan dari pengasuh senior sebelumnya. Dan yang paling mencengangkan bahwa daycare Little Aresha ini tidak berizin, alias ilegal. Kasus dugaan penganiayaan balita di daycare Little Aresha ini yang berada di Yogyakarta membuka persoalan lebih besar soal kualitas tempat penitipan anak di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat bahwa setidaknya ada 3.000-an daycare di Indonesia atau tempat penitipan anak ini tidak berizin. Jumlah yang terbilang banyak itu sayangnya tidak diikuti oleh kepatuhan perizinan oleh pemilik yayasan daycare. Padahal aturannya sudah sangat memudahkan. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia mengungkap bahwa sebanyak 44% daycare di Indonesia masih beroperasi secara ilegal. Data tersebut dirilis sebagai respons atas kasus kekerasan anak yang terjadi di daycare Little Aresha Jogja dan viral di media sosial. Berdasarkan catatan kementerian, hanya sekitar 30,7% daycare yang memiliki izin, sementara itu 12% ini hanya memiliki daftar tanda saja, sementara 13,3% ini baru berbentuk badan hukum dan tanpa izin operasional. Khusus layanan pengasuhan anak ini harus ada izin lain yang memang diurus oleh si pemilik daycare. Artinya, hampir separuh daycare di Indonesia belum memenuhi legalitas penuh sebagai tempat penitipan anak. Selain legalitas, Kemen PPPA juga menyoroti kualitas sumber daya manusia di sektor daycare. Ini sebanyak 66,7%. SDM pengelola ID atau pengasuh di daycare disebut belum memiliki sertifikasi kompetensi. Kondisi ini dinilai berisiko karena pengasuhan anak usia dini membutuhkan pengetahuan khusus termasuk soal keselamatan, tumbuh kembang, dan perlindungan anak. Di banyak tempat, proses perekrutan pengasuh masih dilakukan secara amatir, minim pelatihan, dan belum berbasis standar perlindungan anak. Kurangnya kompetensi tersebut disebut dapat menjadi salah satu pemicu munculnya kasus kekerasan terhadap anak. Berikutnya, penggerbekan daycare Little Aresha di Yogyakarta oleh Kepolisian Resort Kota Yogyakarta pada Jumat 24 April 2026 lalu kembali mengungkap sisi gelap bisnis penitipan anak di Indonesia. Tragedi pilu ini tidak hanya memicu kemarahan, tetapi juga membuat teror psikologis bagi para orang tua pekerja. Karena tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan aman bagi anak, justru berubah menjadi ruang teror dan penyiksaan bagi anak. Kasus ini merupakan fenomena gunung es, dan mengingatkan kita pada kasus penganiayaan daycare di Wensen School Indonesia yang terjadi pada 2024 lalu di Depok. Kasus ini melibatkan seorang pemilik daycare yang juga merupakan influencer parenting, Meta Irianti. Rekaman CCTV menunjukkan Meta melakukan kekerasan fisik terhadap balita berusia 2 tahun. Kasus ini menjadi viral dan memicu kemarahan publik. Masih di Depok, penganiayaan serupa juga terjadi di daycare Kids Space. Atas 2 kasus di Depok, Jawa Barat pada 2024 silam ini, KPAI menemukan ada 118 daycare, hanya 19 yang mengantongi izin untuk menitipkan anak utamanya di bawah umur. Memilih daycare aman memerlukan pengecekan mendalam. Yang pertama, kami sarankan untuk Anda mengecek legalitas dan reputasi. Pastikan ini daycare memiliki izin operasional resmi dari dinas terkait dan meminta rekomendasi dari teman atau keluarga yang terpercaya, cari review di media sosial atau forum daring untuk menelusuri rekam jejak dan termasuk potensi kasus kekerasan sebelumnya. Yang kedua,
bisa Anda cek keamanan dan kebersihan fasilitas, cek kebersihan, sanitasi, keamanan area, pastikan ada CCTV yang dapat diakses orang tua, dan tanyakan prosedur darurat medis. Yang ketiga, ini rasio pengasuh dan staf. Satu pengasuh untuk 3 hingga 4 ini yang disarankan. Pastikan pengasuh terlatih dan memiliki latar belakang yang baik. Waspada pergantian staf yang terlalu cepat. Yang keempat yang bisa kami rekomendasikan kepada Anda adalah transparansi dan komunikasi. Daycare wajib memberikan laporan harian mengenai aktivitas makan tidur dan suasana hati anak. Pengelola juga terbuka jika meminta kunjungan dari para orang tua. Dan yang kelima, kami bisa sarankan kepada Anda bahwa kurikulum dan visi ini wajib Anda cek. Pilih yang memiliki program pengembangan sesuai usia. Pastikan visi pengasuhan sejalan dengan nilai keluarga Anda. Dan yang terakhir, ini waspada akan tanda bahaya. Hindari jika staf terlihat tidak sabar atau kelelahan. Hindari jika anak-anak terlihat tidak terurus atau ruangan kotor. Bahkan jika daycare tertutup atau tidak mengizinkan orang tua memantau CCTV itu patut dicurigai. Kasus kekerasan daycare ini menjadi panggilan kuat bagi otoritas untuk memperkuat regulasi izin operasional, inspeksi rutin, dan pelaporan wajib setiap indikasi pelanggaran hak anak. Selain itu, organisasi non-pemerintah seperti LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak turut mengkampanyekan edukasi bagi orang tua tentang cara memilih daycare yang memiliki akreditasi resmi. Serta pentingnya mengawasi kondisi fisik dan emosional anak secara berkala. Kasus ini mengingatkan seluruh masyarakat bahwa perlindungan anak bukan sekedar tanggung jawab lembaga, melainkan kewajiban bersama antara pemerintah, komunitas, dan keluarga. Upaya kolektif diperlukan untuk memastikan tidak ada lagi anak yang menjadi korban kekerasan di tempat penitipan. Dengan proses hukum yang masih berjalan dan sorotan publik yang intens, diharapkan keadilan dapat ditegakkan serta langkah-langkah preventif dapat diterapkan secara menyeluruh. Bukan hanya anak-anak di Yogyakarta mendapatkan lingkungan yang aman, mendidik, dan penuh kasih sayang adalah hak anak-anak di seluruh Indonesia. Demikian NTV Insight.